Lebih realistis revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ataukah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Tidak bosan-bosan saya mendoakan kawan-kawan selalu ada dalam kondisi sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Polemik revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang saat ini sedang memanas di pemerintahan desa dan kita ketahui sudah diprogres oleh pemerintah dan anggota legislatif, ini tidak menemui titik temu seperti apa nantinya. Bahkan beberapa kali para perangkat desa dan kepala desa melaksanakan audiensi dan melaksanakan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dari poin-poin revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Puncaknya pada minggu-minggu kemarin, perwakilan dari pemerintah desa melaksanakan audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI. Yang kita ketahui, usulan atau draft usulan dari revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah dibuat oleh Badan Legislasi DPR RI dan sudah disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah langsung respon dengan cepat. Yang kita ketahui, Bapak Presiden Joko Widodo langsung turun menangani untuk poin-poin dari daftar identifikasi masalah untuk revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Yang sudah dilaksanakan dan diperintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera membahas revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini. Akan tetapi dari Ketua DPR RI dan DPR RI-nya ini belum ada kejelasan seperti apa progres dari revisi tersebut. Hasil audiensi yang dilaksanakan minggu kemarin, para peserta aksi ini ancam akan turun ke jalan pada tanggal 5 Desember tahun 2023. Apabila pada tanggal 5 Desember ini tidak disahkan atau tidak dibahas secara tuntas pemerintah dan DPR RI dan disahkan pula ya. Kalau kita bahas sedikit mengenai revisi poin-poinnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu tidak sedikit yang membahas mengenai perpanjangan dari masa jabatan kepala desa yang 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah, itu 2 periode ya. Apabila undang-undang saat ini 6 tahun sebanyak 3 periode. Nah, apakah itu menjadi lebih efisien apabila dirubah menjadi 9 tahun? Padahal kalau kita ketahui, apabila kebijakan dari seorang kepala desa dan karakteristik dari seorang kepala desa itu bijaksana, baik, beserta program-programnya bagus di masyarakat, itu akan terpilih kembali ya di periode-periode selanjutnya. Yang kedua itu mengenai dana desa yang saat ini kita ketahui bersama di berita-berita yang sudah banyak ya di media sosial. Dana desa itu diusulkan menjadi lebih besar. Kita ketahui sampai 5 miliar ya. Wow, itu sangat besar sekali. Dana desa yang diturunkan sekarang apakah itu tidak besar? Itu sangat besar kalau menurut saya. Kita telaah, permasalahannya itu adalah di pengelolaan dana desa itu sendiri ya. Yang dibutuhkan oleh pemerintah desa adalah peningkatan dari sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa itu sendiri. Baik itu kepala desanya ataupun perangkat desanya. Karena pengelolaan dana desa itu tidak cukup hanya pelaksanaan yang bagus. Akan tetapi akuntabilitas yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Jadi sudah seharusnya peningkatan untuk sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa itu ditingkatkan oleh pemerintah. Ketiga adalah kesejahteraan dari aparat pemerintah desa itu sendiri, baik dari kepala desanya, perangkat desanya, dan kelembagaan yang ada di pemerintah desa. Oke, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu turunannya ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Mengenai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Di sana terdapat sistem penggajian ataupun penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa. Yang jadi permasalahan di sini tidak setaranya ataupun tidak seimbangnya antara penghasilan dari kepala desa dan perangkat desa itu sesuai dengan PP 11 ini ya tahun 2019.
Karena kalau kita lihat di sini digolongkan setara dengan golongan 2A. Apakah itu bijaksana ataukah adil sesuai dengan PP tersebut? Karena di pemerintah desa itu tidak sedikit pegawai aparatur pemerintah desa yang sudah kerja di pemerintah desa itu sendiri ya, baik itu 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, itu harus diperhatikan seperti apa formulasinya dari pemerintah untuk revisi Undang-Undang Desa nomor 6 ataukah revisi PP 11 ini ya tahun 2019. Oke sobat, jadi apakah urgensi revisi Undang-Undang Desa itu lebih diutamakan daripada merevisi PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem penggajian ataupun penghasilan tetap dari kepala desa dan perangkat desanya? Karena kita ketahui bersama saat ini permasalahan untuk penghasilan tetap dari kepala desa dan perangkat desa itu banyak sekali ya di daerah-daerah yang tidak ataupun tidak sesuai dengan PP tersebut. Dan dibayarkan masih 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Bahkan ada yang kalau lihat di komentar-komentar dari kawan-kawan itu di bawah dari PP tersebut. Oke sobat, jadi seperti itu ya informasinya. Silahkan kawan-kawan beri komentar apakah lebih efisien revisi Undang-Undang Desa ataukah PP 11 tahun 2019. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitas sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.